Selamat pagi ya, hari ini hari Minggu ya, ini orderan yang akan kita kirim ya. Jadi kalau ada orderan masuk ya, selalu kita segera kirim. Saya tidak mau orang yang paling berlama-lama ya. Intinya Anda sebagai pembeli maunya cepat, bener nggak? Nah, saya juga maunya cepat ya. Jadi saya berharap juga barang sudah sampai, tolong segera dikonfirmasi. Oke, terima kasih. Anda bisa beli order barang ini ya di Bukalapak Juragan Lampu, di Shopee F3 Moto Lighting itu oleh reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola, reseller Juragan Lampu ya oleh reseller saya ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT atau mau Grab, apa terserah, bisa diatur ya. Jadi ini orderan bolam untuk keluarga mobil Honda ya, Honda Mobilio RS bisa pakai ini, tapi ini untuk Vios ya. Jadi samalah kelasnya. Ya. Ini untuk Vios, ini untuk Honda, tapi ini juga bisa dipakai di Honda Mobilio RS, Honda Brio RS ya. Kalau di Toyota Vios atau Yaris ya. Bolam ini adalah bolam HIR 2 9012 khusus buat proyektor halogen yang bisa high low ya. Mereknya apa? Kita sekarang sudah mulai menjual dengan logo Juragan Lampu ya, seperti ini ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya, 30 watt real ya. Bolam ini 3100 lux. Bolam ini memang bukan yang terbaik, bukan yang paling bagus, mungkin di luaran masih banyak bolam-bolam bagus, tapi kita bisa mendeskripsikan bagusnya bolam ini ya. Saya mempunyai 7 syarat yang Anda bisa pelajari ya, bolam bagus dari tipe ini ya. Satu syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia cuma 30 watt 3100 lux, tidak bisa 50 watt 60 watt ya. Hanya 30 watt 3100 lux ya. Syarat kedua bolam bagus adalah dia harus stabil. Bolam ini stabil saya jamin, jadi tidak ngedrop. Jadi kalau sudah nyala 30 watt ya 30 watt terus, tidak ngedrop. Intinya seperti itu ya. Bohlam banyak yang wattnya gede yang dijual di pasaran, 50 watt 60 watt bilangnya sebegitu, tapi tidak pernah diuji juga dengan menggunakan wattmeter, hanya berdasarkan tulisan-tulisan di dus atau deskripsinya, tapi tidak ada video atau reviewnya ya, uji cobanya. Jadi bolam ini sudah kita coba ya, sebelumnya videonya sudah banyak. Kita coba di atas meja, kita coba, dia tidak ngedrop ya, seperti itu. Jadi syarat bolam pertama bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Levelnya dia memang cuma di 30 watt 3100 lux. Kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Jadi dalam arti ngedrop itu Anda pertama kali nyala sampai lampu itu dinyalakan 1-2 jam ya, terangnya harus segitu-segitu aja ya. Syarat ketiga adalah adjustable. Ini penting, adjustable ini. Kenapa? Karena kalau watt dan luxnya doang yang gede, tapi kalau nggak bisa fokus di proyektor, percuma ya. Jadi makanya ini dibuat syarat itu saling berkaitan. Saya rasa calon pembeli saya juga pintar ya, bukannya orang-orang yang bodoh atau bukan orang-orang yang nggak paham lampu ya. Berpikirlah dengan baik ya, pelajari dari omongan saya. Jadi watt dan lux saja bukan faktor terpenting. Banyak orang yang mencari bolam hanya wattnya saja yang gede, tapi kalau nggak stabil juga percuma ya. Nah, sudah wattnya gede, sudah stabil, tapi kalau nggak fokus juga percuma, nggak bakal bisa bagus sinaran apa di jalanan. Makanya kenapa syarat ketiga harus bolam itu adjustable. Penting bolam itu bisa adjustable karena nanti akan dipasangnya adalah sistemnya vertikal. Jadi Anda harus melihat juragan lampu ini, di tulisan juragan lampu ini, garis lurus ini harus di vertikal ya, harus di vertikal. Kenapa? Karena ya tipe LED ini tipe sorotan samping ya. Tipe sorotan samping vertikal dorong maju. Karena ini bisa di adjustable-nya, bisa diputar, bisa ditarik maju mundur ya. Untuk proyektor Yaris Vios ya, menggunakan 9012 HIR 2 itu vertikal dorong maju ya. Syarat keempat adalah serviceable. Bolam ini bisa diservis selama stok chipnya ada ya. Kalau meredup chipnya mati bisa diganti. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Nah, ini bayangan gelap juga penting ya. Karena kenapa? Tadi syarat ketiga sudah bisa di adjustable,
Syarat kelima soal bayangan gelap. Karena ini tipe sorotan samping, ya, proyektor bagian paling atas itu bagian yang paling penting. Jadi, karena dia tipe sorotan samping dan Anda harus masangnya vertikal, bagian atas ini kalau ketemu bayangan gelap itu rugi. Bayangan gelap makin gede, makin besar, makin rugi. Intinya seperti itu, ya. Bayangan gelap makin besar, makin gelap, makin rugi. Jadi Anda sebagai pembeli rugi. Intinya seperti itu. Tidak ada bayangan gelap, tidak gelap, itu menguntungkan Anda, ya. Jadi Anda bisa lihat di tembok ini bayangan gelapnya tidak gelap dan tidak terlalu besar, ya. Makin gelap makin jelek. Ya, kalau ini bolam ini remang-remang, ya. Karena kenapa? Di sini chipnya ada lensa. Jadi lensa ini membantu pembiasan yang ke sini dan ke sini. Kenapa kita butuh bayangan gelap yang kecil? Karena halogen itu tidak ada bayangan gelap. Jadi kita harus mengikuti halogen, ya, seperti itu. Syarat keenam adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kinerja mesin mobil Anda, sensor-sensor, ya. Ada orang mengeluh pada saat lampu nyala katanya mesin saya kok jadi agak bergetar. Nah, itu karena bisa salah satu disebabkan karena storing. Yang paling gampang adalah radio mobil Anda terganggu, seperti itu, ya. Pas pada saat lampu LED nyala, radio mobil Anda suaranya mengecil. Nah, itu storing yang gampang dideteksi, ya. Storing yang sulit dideteksi itu ya terhadap mengganggu kerja sensor-sensor mesin, ya. Karena mobil zaman sekarang kan semua sudah by wire, ya, sudah elektronik. Throttle body sudah barisan elektronik. Anda injak gas, ada potensio, ada servo, ya. Servonya itu bergeraknya jadi tidak rapi, tidak teratur, tidak smooth. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan elektronik. Bolam ini saya jamin tidak mengganggu, ya. Tidak perlu kita ngomong-ngomong kata-kata CAN bus, bolam ini sudah pasti bisa, ya. Tapi saya tidak bilang ini CAN bus, tapi sudah pasti bisa. Makanya ada faktor penting syarat ke-6 itu tidak storing. Intinya penting, ya. Syarat ke-7 adalah soal pendinginan. Pendinginan ini ada 3 macam, ya. Satu, dia double cooper. PCB-nya sudah double cooper. Philip Osram itu single cooper. Ini double cooper, jadi lebih bagus pendinginannya. Kipasnya ball bearing, ya, kenceng, ya, putarannya kenceng. Terus ada heatsink, ya. Heatsink ini penting, ya. Saya sih berharap masang di mobil Vios, di Toyota Yaris, di Honda Mobilio RS tutup bisa dipasang dengan baik, ya. Kalau ada yang bertanya mereknya apa, ini mereknya juragan lampu, ya. Mereknya adalah juragan lampu, ya. Memenuhi 7 syarat bolam bagus. Pemasangan juga tinggal PNP, kabel ininya sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, ya. Driverless, penting nih. Driverless kenapa penting? Karena dipasang di dalam rumah headlamp yang ada tutupnya. Kalau ada driver begitu, Anda mesti nyowak-nyowak rumah headlamp, ribet. Mau dimasukin nggak muat, mau di ini mesti dicowak-cowak, ya. Jadi pemasangan ini tinggal PNP, tinggal colok soket. Colok begini nggak nyala, tinggal dibalik, ya. Intinya sangat-sangat PNP tipe ini, ya. Makanya kenapa saya rekomendasikan untuk Toyota Yaris, Toyota Vios, Honda Mobilio RS, Brio RS, dan kalau mobil di Toyota yang besar adalah Toyota Fortuner tipe G non VRZ atau Pajero Exit yang baru, ya, pakainya tipe ini. Bohlam ini bisa jauh dekat karena yang jauh dekat adalah yang membuka adalah shield cut off dari proyektor. Jadi bohlam ini tetap bisa jauh dekat, ya. Warnanya putih agak kuning sedikit, 5500 Kelvin, 30 watt, ya. Real, saya berani jamin. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Apa itu kalibrasi? Karena kita harus mengukur ketinggian ini juga, ya. Kadang-kadang suka ada yang namanya barang produksi pabrik, ada yang geser segala macam. Nah, kita harus kalibrasi. Jadi ada yang bagian kita pangkas sedikit, seperti itu intinya, ya. Jadi tipsnya untuk untuk Anda yang mau beli lampu ini HIR 2 9012, ya, untuk mobil Toyota Yaris, Toyota Vios, Mobilio RS, Brio RS. Hati-hati buat Anda yang nggak paham karena banyak pedagang nakal. Bolamnya adalah tipe HIR 2 9012. Kadang-kadang Anda dikasih HB3, HB4, si pedagang bilang, "Wah, bisa Pak, bisa Pak." Ya, kalau bisa kenapa pabrikan membuat tipe bolam yang berbeda-beda? Ya, seperti itu. Jadi ini memang bolam khusus untuk mobil itu kita siapkan, ya. Tidak bisa untuk mobil lain. Ya, dan carilah bolam yang driverless karena kalau ada kotak-kotaknya Anda ribet masangnya. Terus terang, kalau ini benar-benar 100% PNP plug and play, ya.
Tips yang ketiga adalah Anda harus mencari bolam yang adjustable. Karena kalau Anda beli bolam yang tidak adjustable, tidak bakal keluar cut off-nya. Outputnya jelek ya. Kalau ini adjustable, maju mundur putar. Ya, jadi mempunyai keunggulan itu ya. Tips yang keempat adalah bayangan gelapnya itu penting. Anda harus mencari bolam yang bayangan gelapnya kecil sekali ya. Soal pendinginan juga penting karena headlamp itu tertutup oleh tutupnya di belakang. Si LED sendiri mesti pendinginannya bagus. Kalau nggak bagus akan overheat ya. Overheat akan ngedrop, lifetime-nya pendek, nggak terang. Ujungnya seperti itu. Makanya ini bolam saya sangat rekomendasi untuk pemakai mobil tipe HIR 2 9012 ya. Saya rasa reviewnya cukup, akan segera kita kirim. Sebelum kita kirim kita cek lagi wattnya, looksnya sesuai nggak, kita kalibrasi sebelum kita bungkus ya, seperti itu. Jadi barang sampai tinggal pasang. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya, kita review ini untuk Honda CR-V generasi ketiga ya. Honda CR-V itu menggunakan tipe bolam H1 ya. Bolam H1 ini yang saya tawarkan adalah bolam yang paling terang. Bolam ini bisa dipasang PNP ya. Cara pasangnya bagaimana ya? Pertama adalah Anda harus masang dulu ininya ya. Ini dilepas, pasang dulu ininya. Pas pada saat pemasangan ini hati-hati ini jatuh ya. Pas pada saat pemasangan hati-hati jatuh ke dalam ruangan mesin, jatuh ke dalam headlamp karena ini tidak ada cadangan. Jadi hati-hatilah pada saat pemasangan ya. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dalam hal pemasangan. Jujur terus terang saya masang sendiri juga sulit karena posisi mesinnya yang sempit, ruangan mesin yang sempit, mentok sana sini, apalagi tangan saya tangan gede, kebanyakan lemak ya, susah. Jadi hati-hati buat Anda yang memasang ini bisa jatuh. Nah, saya akan berikan trik bagaimana pemasangannya. Kalau bisa ya headlamp dicopot, lebih bagus. Jadi headlamp dicopot, kerjanya di luar ya. Tapi menyopot headlamp adalah Anda harus bongkar bumper ya. Jadi pekerjaannya agak lama. Tapi kalau Anda tidak mau bongkar bumper, tidak mau copot headlamp, Anda cari benang, iketin dulu ini pakai benang ya. Anda pakai benang, iketin dulu pakai benang bangunan, mau pakai benang karung goni, pakai benang jahit, mau pakai benang senar, benang kenur, benang layangan, terserah. Pokoknya intinya Anda ikat dulu ini pakai benang, terus libetin di tangan Anda. Jadi kalau ini jatuh masih nyangkut di tangan Anda. Tapi kalau ini jatuh ke dalam ruangan mesin, ribet, repot, tidak ada yang jual ininya ya. Saya tidak menyediakan ininya saja ya. Itu tips dari saya. Jadi jangan sampai ininya jatuh ya. Ini bolam bener-bener real H1 ya, karena dia ada knocknya. Knocknya ini harus nyantol benar di headlamp. Kalau tidak nyantol dengan benar, itu tidak benar ya. Jadi harus nyantol dengan benar dua lubang ini. Anda tidak bisa masangnya ini begini atau ininya begini. Beda ya, beda. Karena selain ada dua buah titik ini, di sini ada satu garis lurus dan sini bulat ya. Jadi masang harus benar. Bracket ininya dulu masang harus benar. Kalau bracket ini sudah benar, sudah duduk dengan baik, sudah diklipkan, baru bolamnya masuk ya, baru bolamnya masuk, dorong mentok. Nanti kita akan ukur bolam H1 ini berapa dari dasar ke sini di filamen bolam halogen asli. Nah, nanti misalnya kalau ini terlalu tinggi atau terlalu pendek, mau nggak mau kita gerus ya, kita gerinda sedikit atau kita hamplas ya, supaya fokusnya benar-benar 1:1 dengan halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus menyesuaikan halogen ya, seperti itu. Ya, jadi seperti Anda misalnya baru kerja di kantor A, Anda resign dari kantor A, Anda pindah ke kantor B, ya tentu Anda harus menyesuaikan peraturan di kantor B. Benar nggak seperti itu? Misalnya di kantor B, di kantor lama Anda masuk jam 7, di kantor B masuk jam 6. Mau nggak mau kan Anda harus ikutin. Nah sama, bolam ini reflektor itu punya halogen bolamnya. Jadi kita harus menyesuaikan LED itu terhadap halogennya. Itu ya. Makanya kenapa ada namanya kalibrasi ya. Oke. Itu aja tips dari saya, tapi kita akan membahas lagi ya, bolam ini bagusnya di mana. Kita akan deskripsikan. Satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Bolam ini 30 watt 3700 lux. Bolam ini terang sekali, Bro. Ya, bolam H1 yang paling terang saat ini. Kalau menurut saya. Ya. Saya nggak tahu di luaran mungkin masih ada, tapi yang levelnya 30 watt real
3.700 lux cuma dia. Driverless lagi. Sudah dirajut oleh nilon lagi. Pemasangan tinggal PNP ya. Ini soket ada 2 plus minus. Yang satu pasti Anda colok aja ke soket plus ya bawaannya. Nah, yang satunya lagi biasanya kalau H1 negatifnya nemplok di body ball. Nah, Anda bikinkan saja soketnya supaya ini bisa connect, gampang sekali. Untuk Anda yang sudah beli nggak paham, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Tuh, saya share ya. Bukalapak saya Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa WhatsApp saya, silakan, bebas kok ya. Jadi satu syarat bola bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya ini 30 watt 3700 lux. Ya, ingat 3700 lux itu terang sekali, bro. Ya. Kedua adalah harus stabil. Bolam itu bagus harus stabil. Watt gede tapi kalau nggak stabil juga moyung istilahnya. Ya, orang Chinese ngomongnya moyung. Ya, moyung itu artinya nggak berguna. Ya. Jadi watt dan luxnya harus gede, ya harus stabil, baru bagus. Ya, banyak bolam tidak stabil. Kalau bolam nggak stabil ngedrop, jadi sama dengan wattnya tidak real. Ini wattnya real 30 watt dan stabil. Ya. Ketiga, adjustable. Nah, bolam ini sebenarnya bisa di-adjust maju mundur. Kalau putar nggak bisa, karena di H1 saya yakin nggak bisa diputar. Kenapa? Karena dia bolamnya pipih, ya. Halogen pun pipih. Jadi nggak bisa diputar, percuma, ya, nggak bakal bisa. Tapi maju mundur bisa. Jadi adjustable, syarat ketiga adjustable ini terpenuhi, ya. Keempat, serviceable dia tidak bisa karena ini chipnya bukan Cree, tapi ini dari keluarga pabrikan Cree. Ya, sama yang seperti saya jual tipe Cree, tapi karena H1 itu kan butuhnya pipih. Ya, kalau dia dikasih lensa Cree mentok, nggak bisa lubangnya. Ya, ini pendinginan double cooper. Ya, jadi syarat keempat tidak terpenuhi karena chipnya bukan Cree. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil. Kenapa penting bayangan gelap kecil? Karena ini untuk proyektor. Proyektor itu dipasang pasti ini jatuhnya sorotan kiri kanan dipasang begini. Kalau bayangan gelapnya gede, si bol bagian proyektor atas itu menerima bayangan gelap, ya itu merugikan Anda ya. Jadi proyektor itu ya, bol bagian atas ini yang saya arsir itu bagian yang paling penting. Nah, kalau menerima bayangan gelap, outputnya nggak bisa tebel di jalan ya, intinya seperti itu. Jadi penting bayangan gelap harus kecil, tidak boleh besar ya. Kita akan cek bayangan gelapnya ini, dia kecil kok bayangan gelapnya ya. Bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu gede, tidak terlalu gelap ya. Makin kecil makin bagus sebenarnya ya. Makin kecil makin bagus, to the point ngomong apa deh. 30 watt ya. Jadi ini bolam sangat terang, bro. Tipe sangat terang ya. Syarat ketujuh adalah pendinginan dia menggunakan double cooper ya. Di sini ada 2 buah batang tembaga, 2 buah batang tembaga, bukan single cooper ya. Ada heatsinknya sedikit ya, dan kipas ya. Ada yang bertanya kepada saya mereknya apa? Merek LED ini adalah Juragan Lampu ya. Juragan Lampu ya. Masang harus vertikal, jangan lupa. Pemasangan juga tinggal PNP ya. Tutup originalnya bisa dipasang. Ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, jadi Anda nggak usah pusing-pusing. Sangat PNP lah, nggak usah pusing-pusing bagaimana mengumpetin drivernya segala macam, karena ini ya ringkes lah istilahnya, nggak ada driver, jadi nggak ribet ya. Kabel ininya juga gede ya, 30 watt gede. Jadi ini barang bukan barang abal-abal ya. Saya tidak mau menjual barang abal-abal. Saya lebih baik menjual barang high quality, harga agak lebih mahal, tapi Anda aman, saya juga aman. Tidak banyak komplain, intinya seperti itu ya. Kita jualan barang murah, laku banyak komplain. Kita pusing, bro. Mau kerja lainnya nggak bisa ya. Baru mau tidur, Pak, lampu yang saya beli kemarin mati. Nah, seperti itu kan kita capek. Ya, saya makanya menghindari seperti itu, makanya kita lebih baik membeli barang yang benar-benar high quality. Ya, ini sudah dirajut oleh nilon, double cooper, paling terang. H1 paling terang yang sangat PNP adalah ini. Kebanyakan LED H1 lain ada driver. Ya, ada driver, ribet ada driver. Jujur terus terang. Nah, saya mau ngomong kelemahan bolam ini apa? Bolam ini tidak bisa dipakai di proyektor MH1. Kenapa? Karena ininya dia double cooper, dia tebel, nggak bakal bisa masuk. Tapi untuk kasus ini adalah di order untuk Honda CR-V, sangat PNP, bisa dipasang. Karena saya sudah pernah pasang
untuk Honda Stream juga bisa ya. Pokoknya yang tipe-tipe bolam H1 OEM pasti bisa. Tapi kalau H1 aftermarket seperti Anda pakai proyektor MH1 nggak bisa ya. Ini 5500 Kelvin ya, putih ke kuning masih oke lah, tembus hujan. Terang sekali bro, 3700 lux ya. Dan H1-nya dia didudukannya ini dia ada knocknya ya. Banyak yang menjual H1 tidak ada knocknya, tidak ada pentil ininya. Kalau nggak ada pentilnya Anda nggak tahu posisinya ini udah di center atau belum. Tapi kalau ini pentilnya mengikuti bolam halogen asli, Anda udah pasti ini duduk akan di tengah, center ya, seperti itu. Jadi pentil ini penting. Makanya saya bilang ini bolam bagus. Saya tidak mau mereview bolam yang abal-abal terus saya rekomendkan ke Anda sebagai calon pembeli. Malu saya ya. Jadi makanya ini bolam ada knocknya 2. Jadi ini knocknya ini harus duduk di rumah proyektornya dengan sempurna. Kalau tidak sempurna nggak benar masangnya ya, karena H1 itu pasti ada lubangnya. Saya di depan saya tidak ada proyektor H1, tapi intinya adalah saya mau mendeskripsikan ini contoh reflektor H1. Dia pasti ada 2 buah lubangnya, 2 di sini. Nah, lubangnya ini adalah harus sama dengan lubangnya ini. Kalau belum masuk jangan dipaksa. Jadi lubangnya itu harus sama. Ya, lubangnya harus sama dan dia akan masuk. Nah, kalau dia udah masuk, dia tidak akan bisa berputar. Ya. Jadi makanya 2 lubang ini penting. Banyak yang jualan LED H1 tapi tanpa lubang. Ya, tanpa lubang. Kalau Anda nggak percaya, Anda lihat LED H1 yang jualan di online shop ada lubang nggak? Anda pilihlah yang ada lubang. Ini penting. Karena kenapa? Supaya duduk benar. Kalau tidak ada lubang, artinya kan ini bisa dipasang di mana aja. Itu nggak benar, ya seperti itu. Oke, saya rasa reviewnya cukup ya. Jadi buat Anda yang mau beli bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Ini bolam H1 yang paling terang saat ini dan sangat PMP. Driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok plus minus nyala. Ya, cukup. Wattnya 30 watt, 3700 lux, 5500 Kelvin ya. Oke, terima kasih. Mereknya adalah apa? Banyak yang bertanya, mereknya adalah Juragan Lampu. Kita mulai sekarang pelan-pelan akan menjual yang semuanya di emboss ya, Juragan Lampu. Oke, terima kasih.